Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelasku bersama saya Julian Karsman Zaluhu teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih aturan-aturan dalam penulisan kode HTML ya teman-teman. Baik, langsung saja. Teman-teman coba buka dulu teks editornya. Oke, ini adalah merupakan file project kita pada pertemuan sebelumnya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan file ini juga ya. Oke, kita akan mulai dari awal aja deh. Ini kita hapus, kemudian buat lagi struktur HTML ya teman-teman. Oh, HTML, oke. Belajar, belajar CSS teman-teman. Baik, seperti biasa kita akan menggunakan style eksternal ya. Jadi filenya terpisah teman-teman. Ini juga saya hapus karena kita mulai dari awal. Nah, sebelumnya kita harus hubungkan dulu file CSS kita ini teman-teman. Jika teman-teman belum tahu gimana cara menghubungkan file CSS pada halaman HTML, teman-teman bisa nonton video sebelumnya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa klik tombol i di sebelah kanan atas video ini. Atau juga saya akan letak nanti link videonya pada deskripsi video ini teman-teman. Baik, kita lanjut. Link, kemudian tab, nama file style kita style.css. Baik. Oke, ini saya pisahkan ya biar enak ngodingnya. Baik. Coba kita klik kanan dulu, klik kanan, kemudian pilih open in browser teman-teman untuk melihat hasilnya di browser ya. Kita tunggu. Baik, sudah terbuka teman-teman. Oke, kembali ke text editor. Sebelum kita belajar mengenal aturan-aturan penulisan kode CSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat komentar pada CSS ya teman-teman. Karena ini akan sering nanti kita gunakan untuk menandai atau memberi informasi pada setiap baris atau kode CSS kita nantinya teman-teman. Baik, untuk memberikan komentar pada CSS, teman-teman bisa ketik seperti ini ya, slash atau garis miring teman-teman, kemudian bintang, kemudian bintang lagi, kemudian slash atau garis miring. Nah, untuk komentar itu kita isi atau kita ketik di antara tanda ini teman-teman, bintang maksud saya slash bintang, kemudian diakhiri dengan bintang slash. Nah, ini adalah komentar. Baik, seperti pada HTML, komentar nggak akan dieksekusi ya teman-teman, atau nggak akan ditampilkan di layar browser teman-teman. Jadi komentar ini hanya sebagai dokumentasi atau informasi terhadap kode-kode yang kita tuliskan nantinya teman-teman. Nah, ini kan single line. Nah, kalau untuk multi line atau banyak baris teman-teman tinggal enter aja gitu. Cuman komentarnya harus di dalam lingkup tanda ini ya teman-teman, jangan di luar dari sini gitu. Jadi ini adalah komentar baris kedua gitu teman-teman. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti akan cara membuat komentar pada CSS teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan aturan penulisan CSS teman-teman. Baik. Yang pertama, coba teman-teman gini dulu deh. Body. Nah, untuk mengenai selektor nanti teman-teman, kita akan membahasnya pada video selanjutnya ya. Soalnya untuk mengenai selektor ini agak ribet atau agak lumayan banyak lah poin-poin yang ingin kita bahas nanti teman-teman. Tapi teman-teman ikutin aja dulu ya. Yang penting teman-teman tahu nanti aturan dasar dalam penulisan kode HTML itu teman-teman. Baik. Setelah selektor kemudian properti ya teman-teman. Misalnya background colornya red. Baik. Save. File HTML save. Kemudian kembali ke browser. Di refresh atau F5. Nah baik. Backgroundnya sudah warna merah teman-teman ya. Nah,
saya jelaskan sedikit ya aturannya teman-teman. Jadi untuk CSS dia itu memiliki selektor teman-teman, karena kita nggak boleh serta-merta memberikan style pada elemen HTML tanpa selektor. Jadi si CSS itu membutuhkan selektor untuk dikenakan atau dikenai, atau kita memberikan style pada elemen HTML kita teman-teman. Jadi di sini selektornya adalah ini teman-teman, body ya, tag body yang ini. Jadi kita selektor, kita ngambil tag bodinya. Kemudian setelah selektor itu diikuti dengan buka kurung kurawal ya teman-teman ya, buka kurung kurawal. Kemudian ini tutup kurung kurawalnya teman-teman. Nah, kemudian style yang ingin kita kenakan atau kita buat pada si elemen atau si selektor ini, itu kita tuliskan di antara atau di dalam kurung kurawal ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat setelah selektor kan ada ini buka kurung kurawal, kemudian ini tutup kurung kurawal. Nah, stylenya itu kan berada di dalam teman-teman, jadi jangan di luar ya, harus berada di dalam lingkup si kurung kurawal ini atau tanda kurawal gini lah teman-teman pokoknya ya kan. Baik, kemudian untuk stylenya ini adalah merupakan si property teman-teman ini. Nah, ini adalah property, sedangkan ini value. Nah, property itu apa? Property itu jenis style yang ingin kita berikan kepada si tag elemen yang kita selektor teman-teman. Nah, seperti ini. Si body kan, kita mengambil body. Nah, kita beri property atau kita beri style, yaitu background color. Nah, kita memberikan warna backgroundnya apa sih? Nah, gitu. Jadi property itu ini teman-teman. Jadi jenis style yang ingin kita berikan pada si elemen HTML ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah value. Value ini adalah nilai daripada si property ini teman-teman. Nah, untuk value kita juga tidak bisa sembarangan untuk mengisinya teman-teman ya. Ini harus sesuai dengan propertinya. Jadi property dan value itu berpasangan teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, oke, saya buat dulu catatan dia di atas ya. Yang pertama tadi kan ada selektor, yang kedua itu property, yang ketiga adalah value ya. Nah, baik, selanjutnya akan kita bahas ya, gini, si property jika propertinya terdiri dari dua kata teman-teman bisa lihat kan, ini kan terdiri dari dua kata propertinya, maka properti tersebut akan kita hubungkan dengan tanda penghubung ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat yang di tengah-tengah ini kan, tanda penghubung. Jika propertinya lebih dari dua kata maksud saya teman-teman. Jadi ada nanti properti itu yang memang terdiri dari 3 kata. Nah, itu setiap kata itu kita hubungkan dengan tanda penghubung seperti ini teman-teman. Ya, oke. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Nah, setelah itu jika propertinya selesai akan kita akhiri dengan tanda titik 2 teman-teman, seperti ini. Nah, tanda titik 2 gitu. Jadi setelah titik 2 barulah kita masuk kepada value-nya. Nah, value-nya ini juga bisa lebih dari satu teman-teman ya. Jika lebih dari satu maka kita akan memisahkan antara value itu dengan tanda koma teman-teman, tanda koma. Nah, kemudian setelah value-nya berakhir itu akan kita tutup dengan tanda titik koma teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi setiap value-nya berakhir kita berikan, maka akan kita tutup dengan tanda titik koma seperti ini teman-teman. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika melebihi dari 2 kata akan dihubungkan dengan tanda penghubung teman. Coba kita buat deh di sini H1 ya. H1 ini adalah heading 1 teman-teman. Save.
file HTML-nya di save, file CSS-nya save, kemudian kembali ke browser, F5 atau di refresh. Nah, teman-teman bisa lihat si heading satunya sudah muncul teman-teman. Nah, coba kita beri style ya. Ini kan tadi untuk body nih. H1, kemudian gini, text decoration-nya underline ya teman-teman. Save, kemudian kembali ke browser, F5. Nah, itu underline itu kita memberikan garis bawah ya. Jadi dia bergaris bawah gitu teman-teman. Oke, kemudian colornya coba kita buat putih, FFF, save, kemudian kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya sudah putih kan? Nah, bisa lihat ya. Di sini H1-nya memiliki dua properti, yaitu text decoration dan color. Nah, saya jelaskan ulang lagi. Ini kan text decoration ini kan terdiri dari dua kata teman-teman, dan akan dihubungkan dengan tanda penghubung. Setelah properti akan diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian diikuti dengan value-nya teman-teman. Nah, baru diakhiri dengan titik koma. Oke, setelah itu kita buat lagi nih properti atau style yang berbeda teman-teman. Jadi dalam satu elemen itu kita bisa lebih dari satu properti yang akan kita buat teman-teman. Jadi nggak harus satu, jadi bisa lebih banyak gitu. Oke, di sini kan cuma terdiri dari satu kata, ya udah kita nggak usah menggunakan garis penghubung, cukup satu kata aja. Jadi propertinya satu kata, seperti biasa akan diakhiri dengan tanda titik 2, kemudian diakhiri dengan value-nya teman-teman, baru diakhiri dengan titik koma. Baik, saya harap teman-teman bisa mengerti dari penjelasan saya teman-teman ya, walaupun agak-agak rumit ya. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan akan hal ini, aturan-aturan penulisan pada kode CSS, teman-teman bisa tanyakan kok di bawah video ini ya, ada kolom komentar teman-teman. Oke, baik, mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan dari saya akan aturan-aturan penulisan CSS ya teman-teman ya. Baik, terakhir ya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga sampai selesai teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Bye.